Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cita Melinda Putri dengan NIM 191F03040. Di sini, saya akan menampilkan sebuah video tentang penyuluhan dengan tema gizi. Judul yang saya ambil dalam video kali ini yaitu pentingnya asupan gizi bagi ibu menyusui. Selamat menyaksikan. Perkenalkan Bu, saya Cita. Di sini saya ingin meminta waktu Ibu sebentar untuk memberikan penyuluhan tentang pentingnya asupan gizi bagi ibu menyusui. Apakah Ibu bersedia? Boleh Mbak, boleh. Sebelumnya, apa Ibu sudah mengetahui apa itu gizi ibu menyusui? Belum tahu Mbak. Baik, saya jelaskan saja ya Bu. Iya. Jadi, gizi ibu menyusui merupakan gizi seimbang yang diartikan bahwa konsumsi makanan ibu menyusui harus memenuhi kebutuhan untuk dirinya sendiri dan untuk pertumbuhan serta perkembangan bayinya. Zat gizi yang dibutuhkan untuk ibu menyusui antara lain ada karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral, dan juga cairan. Nah, contoh dari karbohidrat ini ada seperti ubi-ubian, jagung, kentang, dan lain-lain ya. Nah, lalu untuk protein ini ada contohnya itu ada ikan, daging, telur, dan kacang-kacangan. Nah, untuk contoh lemaknya itu ibu dapat mengkonsumsi ikan salmon, tuna, kakap, ataupun minyak seperti minyak zaitun, minyak jagung, atau minyak kanol. Nah, selanjutnya ini ada vitamin dan mineral. Contoh dari vitamin dan mineral ini ada contohnya tuh ada vitamin B untuk kesehatan gigi dan tulang, vitamin A untuk perkembangan mata, pertumbuhan dan perkembangan sel. Mineralnya itu berupa zat besi, kalsium, asam folat, dan lain sebagainya ya Bu. Nah, selanjutnya ada cairan. Agar bisa menghasilkan ASI yang optimal, ibu dianjurkan untuk minum 2-3 liter per hari atau setara dengan 12-13 gelas per hari. Selanjutnya, ada manfaat gizi bagi ibu menyusui, yaitu untuk membentuk ASI sebagai makanan bagi bayi, juga untuk pemulihan kesehatan ibu setelah melahirkan, untuk mempertahankan sirkulasi yang adekuat bagi ibu selama pemulihan, dan juga untuk meningkatkan pertahanan tubuh, dan yang terakhir, untuk menyeimbangkan kebutuhan energi dalam aktivitas ibu. Nah, selanjutnya ada karakteristik makanan bagi ibu menyusui. Yang pertama tentunya makanan yang seimbang. Yang kedua, jumlahnya tuh lebih banyak dibanding makanan ibu sebelum menyusui ya Bu. Ya. Lalu yang terakhir ada makanan yang banyak mengandung sayuran hijau. Itu untuk meningkatkan produksi ASI ibu. Lalu selanjutnya di sini ada dampak apabila ibu menyusui itu kurang gizi. Yang pertama itu pasti produksi ASI-nya menurun ya Bu. Lalu gizi yang didapat bayinya pun pasti tidak optimal, dan juga kadar lemak dan vitamin dalam ASI-nya tuh pasti berkurang, dan juga keadaan umum dan kesehatan berat badan bayi itu pasti kurang ya Bu. Selanjutnya ada bahan makanan yang dapat merangsang ASI ibu yang dapat kita temui di kehidupan sehari-hari ya Bu. Contohnya tuh kayak sayur bayam, daun singkong, daun katuk, daun pepaya, kacang tanah, kacang merah, dan lain-lain ya Bu. Nah, di sini ada hal yang harus dihindari oleh ibu menyusui. Yang pertama itu ada makanan yang terlalu pedas. Yang kedua itu ada makanan yang asam, yang banyak mengandung MSG. Terus juga tidak boleh minum kopi berlebihan karena dapat merangsang ginjal yang dapat menyebabkan ibu sering buang air kecil. Lalu pasti dilarang merokok. Dan yang terakhir, makanan yang dapat menyebabkan alergi pada ibu dan tentunya pada bayi juga. Nah, sekian Bu penjelasan dari saya. Apakah Ibu ada yang ingin ditanyakan? Cukup sepertinya Mbak. Cukup ya, cukup penjelasannya. Terima kasih ya Bu telah meluangkan waktu untuk saya. Iya, sama-sama Mbak. Terima kasih juga atas informasinya.